lagi di channel Uasoft bersama saya Taufik. Di video sebelumnya kita sudah melakukan instalasi project gudang kita. Maka pada video ini kita akan mulai dengan pembuatan database-nya. Untuk tabelnya kita akan membuat 5 tabel yang terdiri dari 3 tabel master dan 2 tabel anak. 3 tabel masternya adalah tabel stores, tabel types, dan juga tabel brands. Untuk tabel anak itu ada 2, yaitu tabel stocks dan juga tabel text. Selanjutnya kita akan membuka project yang sudah kita buat di video sebelumnya. Kita buka. Saya di sini sudah membukanya. Lalu kita running project ini. Yang pertama itu artisan serve, kedua adalah npm run dev atau run watch. Di sini saya sudah running php artisan serve dan juga npm lalu npm run watch. Oke. Setelah itu kita buka browser, lalu buka localhost 8000. Di sini sudah tampil dashboard pertama. Di halaman ini kita ambil database manajemen untuk membuat tabel-tabel yang sudah kita sebutkan tadi. Pertama kita akan membuat tabel stores. Oke, di sini masih belum ada tabel untuk yang bisa kita buat. Jadi pertama kita akan ambil add tabel. Lalu di sini kita buat namanya stores. Ini tabel name. Lalu kita add column. Yang pertama fieldnya adalah store name. Untuk field type-nya ini adalah varchar. Lalu add column lagi. Di sini length value-nya itu kita buat 255 saja. Atau mungkin 30 juga boleh. Di sini saya buat 255 saja. Lanjut untuk store address. Store underscore address. Field type-nya juga sama varchar, length value-nya juga sama 255. Di sini kita save saja. Bisa kita lihat di sini ada tabel stores yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan membuat tabel types atau tabel tipe. Kita buat namanya di sini adalah types. Karena nama tabel itu harus plural. Fieldnya itu cuma ada 2, ID dan juga item name. ID ini secara default sudah ada. Untuk create add dan update add ini juga sudah ada. Artinya kita cuma nambahin satu field lagi, yaitu item type underscore type. Untuk field type-nya itu kita ambil varchar dan length atau value-nya itu kita buat 255. Kita save lagi. Lalu kita ambil add table untuk menambahkan tabel ketiga. Kita buat nama tabelnya di sini yaitu stocks. Atau mungkin kita buat dulu tabel branches supaya tidak ribet dalam membuat foreign key-nya nanti. Karena branch ini adalah tabel master, sedangkan stocks itu tabel anak yang menggunakan data dari tabel yang lain. Kita buat di sini tabel branch dulu, branches atau gudang. Untuk kolomnya itu ada 4, ID yang sebagai primary key. Lalu untuk fieldnya itu ada branch name, total capacity, dan capacity left. Berarti kita add dulu kolom untuk branch name-nya. Branch
underscore name. Lalu untuk field type kita buat di sini namanya varchar. Lalu length-nya itu 255. Kita add new column lagi. Lalu untuk total capacity kita buat saja seperti ini, capacity underscore total. Lalu untuk field ini itu kita menggunakan big integer karena isi datanya atau value-nya itu adalah angka. Untuk big integer kita nggak usah isi length-nya. Kita lanjut ke capacity left. Capacity left. Oke, untuk field type-nya sama dengan capacity total. Oke, jika sudah kita save saja. Oke, kita lanjut ke tabel anak. Tabel anak ini itu adalah tabel yang mengambil data dari tabel master. Yang pertama tabel stocks. Kita add. Untuk namanya adalah stocks. Lalu ada field-nya. Yang pertama adalah ID. Yang kedua adalah item name. Yang ketiga type ID. Yang ini sebagai foreign key. Kita akan mengambil data dari tabel types. Lalu branch ID atau foreign key juga kita mengambil data dari tabel branch. Lalu ada amount of stock, jumlah stok, lalu ada date of entry. Ya. Date of entry ini adalah waktu masuk barangnya. Otomatis itu adalah fieldnya timestamp. Pertama kita buat dulu untuk item name. Item ini kita buat field type-nya adalah varchar. Sama length value kita buat 255. Tambah lagi yang kedua ini adalah foreign key, yaitu item type underscore ID. Nah, di sini kita ambil big integer juga. Lalu di sini kita ambil yang namanya foreign key. Nah, type ID ini sudah menjadi foreign key. Tapi kita belum tahu type ID ini foreign key-nya kemana. Maka kita akan mengkonfigurasi di sini. Nah, di sini kita lihat ada source table, target table, ada type. Untuk source table ini udah default, field-nya itu foreign key yang sudah kita buat tadi. Untuk targetnya kita akan mengambil tabel types. Kita ambil tabel types. Lalu untuk field-nya kita ambil ID sebagai primary key dari tabel types. Untuk on delete kita buat no action. Untuk update kita buat restrict. Lalu kita accept. Lalu selanjutnya itu ada branch ID yang merupakan foreign key dari tabel branch. Kita add column, kita buat namanya branch underscore ID. Untuk field type-nya itu sama big integer. Lalu untuk indeksnya kita tambah foreign. Di sini kita konfigurasikan dulu. Untuk source table itu sudah default field branch ID. Target table kita ambil branch. Lalu untuk field-nya itu ada ID. On delete sama no action, restrict, accept. Lalu untuk field amount of stock, amount underscore of underscore stock. Untuk field type-nya itu big integer juga dan tanpa ada konfigurasi lain, seperti ini saja. Lalu untuk date of entry kita buat namanya date of entry. Untuk field ini adalah timestamp karena ketika kita buka
add-nya atau CRUD-nya, otomatis data waktu itu adalah waktu yang saat kita inputkan tadi. Ya, kita ambil di sini field type-nya adalah timestamp. Oke, jika sudah kita save saja. Oke. Foreign key is not constant. Oh, untuk mengisi foreign key ini kita perlu checklist atau centang unsigned ini. Kita centang, lalu kita save. Lalu untuk tabel yang terakhir yaitu adalah tabel teks atau tabel pengambilan. Kita buat nama tabelnya teks. Lalu untuk fieldnya yang pertama adalah stock ID. Artinya di sini adalah foreign key yang mengambil data dari stock. Kita buat stock underscore ID. Field type-nya sama, big integer. Jangan lupa centang unsigned-nya. Untuk index kita buat foreign, lalu kita konfigurasi. Di sini target tabelnya kita ambil stocks. Lalu fieldnya adalah ID. On delete-nya sama seperti yang tadi, no action. On update-nya sama juga, restrict. Lalu kita buat kolom untuk user ID. User ID ini kita buat aja user underscore ID. Terus kita ambil big integer, kita ambil unsigned, kita ambil foreign, lalu kita ambil target table. Nah, tabel di sini kan tidak ada yang namanya user ID. Jadi bagaimana kita mengambil data dari user? Oke, kita keluar dulu. Ini kita keluar saja, nanti kita masuk lagi. Oke, bagaimana caranya kita bisa mengambil data dari tabel user atau Badaso user? Caranya adalah kita buka project kita. Caranya adalah kita masuk ke config, lalu kita cari ya di sini adalah Badaso hidden tables. Lalu untuk tabel users itu bernama Badaso users atau users namanya di sini. Sini tadi bisa lihat Badaso underscore user. Nah di sini ini adalah default tabelnya. Untuk kita memunculkan data tabel ini ke dalam project kita adalah dengan cara mengkomentarkan ini. Nah seperti ini. Lalu kita save. Nah di browser kita reload aja. Nah, bisa kita lihat di sini sudah muncul tabel Badaso users. Maka kita akan membuat kembali tabel teks tadi yang menggunakan foreign key user ID. Kita buat lagi add table. Nah, di sini tabel name-nya itu teks. Kolom pertama itu adalah stock ID, stock underscore ID. Lalu untuk field type itu big integer. Untuk unsigned-nya harus dicentang. Indexnya foreign. Terus kita edit relationship. Untuk target tabel kita ambil stocks. Fieldnya kita ambil ID. On delete-nya no action. Update-nya restrict. Lalu masuk ke users ID. User underscore ID. Field type-nya kita ubah jadi big integer. Sama unsigned-nya kita centang. Index-nya juga kita buat foreign. Lalu kita edit. Tabelnya di sini tadi sebelumnya itu belum muncul ya, Badaso users. Sekarang sudah muncul, maka kita pilih Badaso users. Untuk fieldnya kita ambil ID.
on delete nya kita buat no action, untuk on update nya kita buat restrict. Lalu lanjut ke foreign key ketiga, yaitu store ID. Kita buat namanya di sini store ID, store underscore ID. Field type nya adalah big integer, assign nya juga centang, indexnya foreign. Lalu kita edit lagi. Target table-nya kita ambil tabel store. Untuk field-nya kita ambil ID, on delete-nya no action, dan juga on update-nya restrict. Nah, 3 field ini adalah foreign key. Setelah ini ada 2 field yang bukan foreign key. Yang pertama itu adalah amount of tag. Ya, kita bisa lihat. Kita ambil big integer juga. Lalu yang kedua adalah date of tag atau date waktu diambilnya barang gitu. Kita ambil timestamp juga. Lalu kita save saja. Nah, tabel yang dibutuhkan sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita akan membuat CRUD dari setiap tabel dan merelasikan beberapa kolom pada video selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa share, subscribe, like channel Wasoft. Terima kasih, sampai jumpa.